Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar TIK pada buku kalian, buka halaman 2. Di situ terdapat keterangan hardware dan software. Komputer tersusun dari perangkat-perangkat yang saling bekerja satu sama lain berdasarkan kelompoknya. Perangkat-perangkat tersebut digolongkan menjadi 2, yaitu hardware dan software. Hardware atau perangkat keras yang bisa tampak di mata kita seperti gambar berikut ini. Contohnya yaitu yang pertama, yang seperti monitor ini, seperti televisi di rumah kalian, ini adalah namanya monitor. Sedangkan untuk yang kotak yang digunakan untuk sebagai otak dari komputer namanya adalah CPU. Untuk mengeluarkan suara, kalian pasti tahu namanya speaker. Ini. Terus untuk mengetik, kita menggunakan keyboard, alat untuk mengetik. Dan mouse yang seperti tikus ini digunakan untuk mengarahkan kursor. Dan ada lagi tempat untuk kita menyimpan atau memainkan CD. Namanya adalah CD-ROM. Untuk tempat flash disk biasanya juga ada di sini, atau tempat floppy disk drive juga ada di sini untuk disket. Dan ada lagi yaitu printer. Nah, berikutnya ini adalah bentuk komputer yang terkini, di mana layarnya sudah menggunakan layar LCD atau LED. Bentuknya seperti ini, ya. Ini speaker, monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Adapun komponen komputer, untuk input atau memasukkan data, kita bisa menggunakan keyboard, alat untuk memasukkan data, baik itu angka maupun huruf. Mouse untuk mengatur posisi kursor, scanner untuk mentransfer gambar atau teks yang dari kertas atau lembar lain. Kamera digital untuk mentransfer gambar atau teks bisa juga. Kedua, processing unit atau CPU, Central Processing Unit. Ini merupakan juga tergolong hardware. Proses dan chip yang terdapat pada motherboard melakukan pekerjaan utama seperti perhitungan, logika, kontrol, serta penyimpanan. Dan penyimpanan biasanya kita gunakan flash disk atau memori. Untuk outputnya, untuk melihat hasil jadinya, biasanya kita menggunakan printer, adalah alat untuk mencetak teks atau gambar. Adapun macam-macamnya yaitu printer dot matrix dengan tusukan pin ke pita. Terus printer inkjet dengan butir-butir kecil tinta yang biasa kalian lihat di buku tulis, buku paket, buku tulis juga ada. Terus printer laser ini seperti bubuk tinta biasa digunakan untuk mesin fotokopi. Speaker untuk mengeluarkan suara atau audio biar kalian bisa mendengarkan musik atau mendengarkan suara film. Yang terakhir penyimpanan, storage device. Ini biasa kalian gunakan adalah yang umum kalian gunakan itu USB atau biasa flash disk. Ya, penyimpanan itu ada beberapa macam, yaitu floppy disk drive, alat pemutar disket, tapi sekarang sudah jarang digunakan. CD-RW atau DVD drive, floppy disk, disket untuk menyimpan data kapasitas kecil, CD blank, DVD blank berbentuk CD dengan kapasitas lumayan besar, hard disk, kapasitas memori yang besar dan kecepatan tinggi, flash disk, kapasitas atau tempat memori yang besar dan cukup tinggi dan mudah dibawa-bawa. Pengertian proses booting. Proses mengaktifkan sistem komputer. Ya, ini cold booting mengaktifkan pertama kalinya keadaan listrik mati. Warm booting mengaktifkan dalam keadaan masih hidup, on,
dengan cara menekan tombol Ctrl Alt Delete secara bersamaan atau dengan menekan tombol Restart yang ada pada CPU. Nah, itu tadi kita pengenalan tentang hardware. Terus, pengenalan sistem operasi Windows atau biasa kita gunakan adalah di sini software. Software adalah, dilihat bukunya halaman 3. Software adalah program atau prosedur dan tata cara mengolah data. Data-data tersebut fungsi untuk menjalankan komputer untuk menggunakan kegunaan tertentu. Beberapa contoh software beserta kegunaannya adalah sebagai berikut. Microsoft Office Word untuk mengolah kata, Excel untuk mengolah angka, Media Player untuk menayangkan musik atau film, Photoshop untuk membuat atau mengolah gambar, sampai Cool Edit Pro untuk mengolah suara rekaman dan musik. Ya. Berikutnya, ini adalah tampilan dari komputer. Di sini ada tombol Start dan ini menu-menu yang telah dibuka. Sistem operasinya Start, yang ada logo Windows-nya di pojok kanan bawah ini. Ini tombol Start-nya, semua komputer sama. Nah ya, itu tadi pengenalan dari perangkat komputer. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu tentang tampilan Microsoft Office Word 2010. Sekian pembelajarannya. Selamat pagi semua.